Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sektor GPIN Mahanaim. Walaupun dilaksanakan secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Walaupun dijalani secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang saat ini membuka hati mereka untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Persiapkan hati kami Tuhan untuk kami memuji, terlebih kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama kembali untuk kita menaikkan pujian sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita dilawat dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Saudari Februari. Mari kita katakan, bersamamu Bapa, Engkau ada bersamamu. Di setiap musim hidup.
hidup sendirian Tuhan. Bahkan kekuatan yang ada dalam diri kami itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, kami tidak pernah meragukan akan kasih dan setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali anak-anak Tuhan untuk bisa bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Walaupun via online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk bisa bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, karena kami menyadari Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau, dan firman-Mu itulah menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dia berkat pada malam hari ini. Bahkan setiap kami yang boleh merenungkannya juga biarlah boleh memiliki hati dan pikiran yang terfokus pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau yang hidup. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online dalam ibadah sektor. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada malam hari ini bertemakan jadilah kuat, jadilah kuat. Sebagai seorang Kristen kita sering tidak bisa dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen kita tidak mungkin terhindar dari namanya permasalahan, berbagai macam bentuk penderitaan, berbagai macam pergumulan. Oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Yesus, maka seringkali kita tidak bisa menghindari dari berbagai bentuk penderitaan, dari berbagai bentuk pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya penderitaan, bahwasanya pergumulan yang kita hadapi karena iman kita kepada Yesus Kristus itu bukanlah suatu kesusahan atau bahkan suatu kemalangan yang kita peroleh, tetapi melainkan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kadangkala pada kenyataannya banyak juga orang percaya yang merasa bahwa keadaan ikut menderita bersama dengan Kristus adalah sesuatu kenyataan yang begitu berat dan bahkan kalau bisa ingin dihindari. Kalau bisa ketika mengikut Yesus, ketika mengikut Kristus, pinginnya yang enak-enak seperti itu. Jadi nggak mau mengalami yang namanya penderitaan, nggak mau mengalami yang namanya pergumulan, nggak mau menghadapi yang namanya permasalahan. Kalau bisa menghindari. Kalaupun nggak mau, kalau bisa menghindari, jangan ada masalah deh, jangan ada penderitaan deh, gitu ya. Lebih baik enak yang mulus-mulus, yang lurus-lurus aja, seperti itu. Karena ini merupakan menurut pandangan dunia ini merupakan hal yang wajar, hal yang lumrah. Siapa sih di antara kita yang mau menderita? Pasti jawabannya tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang mau menderita. Tidak ada. Karena kecenderungan hati kita, kecenderungan kita adalah kita maunya enak, kita mau yang lurus seperti itu. Itu pun menjadi harapan kita. Nah, tetapi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana Rasul Paulus menganggap
bahwa Timotius ini adalah sebagai anak rohani dari Rasul Paulus. Dia itu menasihatkan, mengingatkan, bahkan meneguhkan Timotius untuk semakin kuat, bahwasanya panggilannya dalam mengikut Kristus untuk semakin kuat, bahwasanya nanti ketika dia menjalani kehidupannya sebagai pengikut Kristus, maka akan ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi, maka akan banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh Timotius. Maka di ayat 1 mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk menjadi kuat. Menjadi kuat. Jadilah kuat ini merupakan suatu bentuk yang pasif, bukan yang aktif. Bukan suatu kata, sebuah kalimat aktif, bukan, tetapi sebuah kalimat pasif yang menyatakan bahwa jadilah kuat itu ketika Timotius hanya bisa menjadi kuat ketika dia ada di dalam Yesus, ketika dia ada di dalam Kristus. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwasanya jadilah kuat, menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Timotius itu dia dapatkan ketika dia ada di dalam Kristus, ketika dia ada di dalam Yesus. Dan kekuatan yang diterima oleh Timotius itu merupakan suatu kasih karunia dari Allah, dari Yesus Kristus. Maka saat itu ketika membaca perikop ini, maka kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menggambarkan tiga penggambaran Paulus tentang orang Kristen. Dia menjelaskan kepada Timotius bahwasanya orang Kristen itu harus kuat ketika menghadapi berbagai permasalahan, berbagai ancaman dalam kehidupannya, baik karena imannya kepada Yesus ataupun dan sebagainya. Yang pertama yang kita mau belajar itu adalah dikatakan gambaran yang pertama di ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran yang pertama adalah seorang prajurit. Rasul Paulus menggambarkan apa yang kita bisa contoh, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dapatkan dari seorang prajurit. Kita bisa lihat mungkin seorang tentara dan lain sebagainya dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagaimana kehidupan mereka ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, kita bisa lihat bagaimana prajurit ini adalah orang-orang yang penuh dengan ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh komandannya, mereka akan mengatakan siap. Mereka tidak akan pernah membantah atau bahkan mengatakan tidak kepada komandannya. Walaupun saat ini juga malam hari ini harus pergi meninggalkan anak dan istri untuk pergi berperang, saat itu juga dia harus mengatakan siap dan pergi berperang. Inilah menjadi pelajaran buat kita dari seorang prajurit, bahwasanya seorang prajurit ini memiliki suatu ketaatan yang sungguh terhadap komandannya. Apapun perintahnya, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Memang jelas dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Itu berarti bahwasanya kita menjadi seorang prajurit yang ketika diperintahkan komandannya, maka dia pergi, dia nggak peduli, nggak memikirkan lagi tentang aku ini capek gitu kan, aku ini capek, nggak mau lah, nanti aja komandan, seperti itu. Enggak, tapi saat ada perintah dia tidak memusingkan keadaannya, tidak memusingkan kondisi keluarga dan lain sebagainya, tetapi dia tetap menjalankan perintah. Yang dia tahu dari seorang prajurit adalah dia taat. Bagaimana taat? Untuk menyenangkan hati komandannya. Karena dikatakan dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dengan ketaatannya, maka itulah yang menjadi perkenanan, maksudnya akhirnya komandannya menjadi berkenan kepada sang prajurit ini. Seperti itu. Karena ketaatan inilah yang dilakukan oleh sang prajurit ini yang membuat komandannya menjadi berkenan. Bapak Ibu yang masih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari seorang prajurit ini?
kita belajar bahwa kita harus selalu siap untuk berjuang, untuk menderita, bahkan patuh pada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun keadaan kita tidak enak, sekalipun keadaan kita penuh dengan penderitaan, tetapi tidak ada sungutan, tidak ada penolakan ketika Tuhan memerintahkan sesuatu hal untuk kita kerjakan. Tapi kita mau mengerjakannya, kita mau taat, kita mau selalu siap untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini itu ibarat berada di medan perang. Jadi kita harus berjuang, kita harus siap, dan kita harus taat kapanpun Tuhan suruh, kapanpun Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Walaupun sekalipun itu perintahnya tidak enak, sekalipun perintahnya itu membuat kita menderita. Itulah gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah di sini Rasul Paulus menggambarkan dari seorang olahragawan. Itu di ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dari seorang olahragawan kita bisa belajar. Kita bisa belajar tentang kedisiplinan. Bagaimana sang olahragawan ini, seorang atlet, mereka harus disiplin untuk berlatih. Mereka harus disiplin untuk menjaga pola hidup yang sehat. Jadi mereka harus disiplin untuk bisa tetap menjaga kesehatan tubuh mereka. Bahkan mereka tetap tekun setia berlatih. Seperti itu. Jadi seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini menunjukkan bagaimana ketika olahragawan, mungkin anak-anaknya yang punya atlet, mungkin Bapak Ibu tahu ya bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka harus disiplin untuk berlatih. Oh, ini jamnya berlatih, bagaimana ketika nanti menghadapi pertandingan mereka sudah siap. Jadi mereka tidak mengalami kaku dan lain sebagainya. Mereka tidak siap, tapi ketika pertandingan itu dimulai mereka boleh siap, dan mereka boleh siap seperti ya. Dan mereka boleh siap untuk bertanding. Bahkan ketika pertandingan itu pun ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh olahragawan, oleh seorang atlet. Ya, contoh kalau atlet sepak bola, ya kan banyak sekali peraturan akhirnya yang bisa membuat kita didiskualifikasi, yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Maka menjadi seorang olahragawan itu hanya bisa memperoleh mahkota, memperoleh juara, memperoleh hadiah apabila ia setia turut bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Selain berlatih, selain disiplin dalam berlatih, selain menjaga pola hidup yang sehat gitu ya, mereka juga tidak curang atau tetap sportif dalam pertandingan yang ada. Itulah seorang olahragawan. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat bagaimana Susi Susanti ya, bagaimana Susi Susanti boleh memperoleh medali emas ketika ada di Barcelona, pertandingan di Barcelona, dan dia boleh memperoleh medali emas. Itu satu kebanggaan. Tapi untuk memperoleh yang namanya medali emas itu perjuangan seorang Susi Susanti tidak mudah. Tidak mudah, dia harus berlatih dan berlatih. Dia harus menjaga dirinya, menjaga pola hidupnya seperti itu. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan orang Kristen seringkali kita ada di dalam yang namanya gelanggang pertandingan iman. Kita ada dalam gelanggang pertandingan iman. Bagaimana kita tetap disiplin untuk menjaga kerohanian kita di hadapan Tuhan. Untuk tetap walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak enak dan tidak mudah, yang penuh dengan penderitaan, tetapi bagaimana kita tetap disiplin untuk setia kepada Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan, untuk setia berkomunikasi kepada Tuhan. Kedisiplinan inilah yang penting bagi kita. Ada di dalam surat, saya lupa, mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas. Tetapi ketika kita mau berlatih untuk latihan secara rohani, iman kita kepada Tuhan, maka itulah yang terpenting. Bahwasanya kita memang menjaga kesehatan itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kerohanian kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Gelanggang pertandingan iman, sejauh mana iman kita kepada Tuhan, walaupun di dalam situasi dan kondisi yang terhimpit, yang sangat sulit. Yang ketiga, yang digambaran dari Rasul Paulus adalah seorang petani. Dan kita mau belajar dari seorang petani. Apa sih seorang petani? Ya,
Ya, seorang petani jika kita belajar ketekunan. Kita tahu petani bagaimana pekerjaan mereka harus menabur benih ya di tengah sawah seperti itu, dan mereka harus menunggu sampai mereka boleh berbulan-bulan dan memperoleh hasilnya, bahkan bisa untuk dirinya sendiri atau bahkan bisa mereka jual seperti itu. Nah, bagaimana kita lihat bagaimana dari ketekunan seorang petani. Mereka harus dari pagi ke sawah, mereka harus menabur benih, mereka harus membajak sawah dan lain sebagainya. Itu dilakukan dari pagi hingga petang. Mereka tekun untuk mengerjakannya, bukan satu hari untuk dikerjakan lalu hasilnya ada gitu. Tidak, tapi berbulan-bulan, tapi mereka tekun untuk tetap setiap hari datang ke sawah, mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka. Mereka tidak peduli maupun panas, maupun dingin, maupun hujan. Yang mereka lakukan bagaimana mereka tetap bekerja, mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan di sawah. Dan bahkan mereka harus menunggu dengan sabar dalam kurun waktu yang cukup lama seperti saya katakan tadi, tidak satu hari ya untuk memperoleh hasil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita mau belajar yang ketiga dari seorang petani, bahwasanya kita mau semakin tekun di dalam Tuhan, bahwasanya tidak peduli, bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap harus setia, kita tetap harus tekun, dan kita mau mengorbankan ketika situasi dan kondisi yang gak enak, kita mau mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk terus ada di dalam jalan Tuhan, mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan itulah yang kita mau kerjakan. Inilah tiga gambaran dari Rasul Paulus tentang orang Kristen. Bagaimana sikap orang Kristen ketika menghadapi penderitaan, bagaimana sikap orang Kristen ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan hari. Seperti halnya dengan kehidupan kita saat ini. Ya, walaupun saat ini kita masih bisa dikatakan masih agak mendingan ketika kita ada dalam wabah COVID ini, tapi terkadang membuat kita akhirnya juga mungkin terbatas dalam segala sesuatunya. Mungkin banyak sekali yang dari jemaat kita yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kita mengalami penderitaan dan sebagainya, kita menderita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus seperti seorang prajurit yang tetap taat sekalipun tidak enak. Yang kita mau belajar seperti seorang olahragawan yang tetap memiliki kedisiplinan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga mau belajar dari seorang petani yang tetap setia dan tekun di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi tawar hati, tapi kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Inilah tiga gambaran orang-orang yang kuat karena kehidupan mereka, walaupun situasi dan kondisi yang tidak enak, tetapi mereka tetap kuat. Untuk itulah Bapak Ibu dan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini biarlah boleh menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, pribadi-pribadi yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi yang kita alami tidak enak, situasi dan kondisi yang kita alami, kita mengalami penderitaan dan lain sebagainya, pergumulan yang hebat, tetapi biarlah kita menjadi kuat. Kita boleh belajar dari seorang prajurit, olahragawan dan petani. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berbicara Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, di mana boleh mengingatkan kami untuk kami menjadi kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak enak Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi pergumulan yang begitu berat yang seringkali kami hadapi. Tapi firman Tuhan dengan jelas bagaimana seorang prajurit tetap taat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak enak. Bagaimana seorang olahragawan tetap menjaga kedisiplinan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak enak. Bahkan dari seorang petani yang setia, tekun untuk membajak sawahnya, mengerjakan tugasnya di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat, dan jadikan kami pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang disiplin, dan pribadi-pribadi yang tetap setia dan tekun di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam setiap rumah tangga, setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan segala bentuk apapun permasalahan dihadapi. Biarlah Tuhan datang menghampiri dan Tuhan menolong Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami rindu Tuhan Yesus untuk
saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, Tuhan boleh membawa mereka minggu depan bersama-sama dengan kami untuk bisa saling menguatkan melalui persekutuan yang ada, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat GPIN Mahanaim ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau lagi hidup demi Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dilawat dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan kita boleh menjadi prajurit-prajurit yang setia dan taat akan Tuhan kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita. Mari kita menaikkan pujian. Kecaplah. Syukur dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah persembahan kami pada saat ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Berkati setiap pribadi yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik dengan cara Tuhan. Dan kami tetap mau bersyukur karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami itulah yang terbaik. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih atas segala kelimpahan, atas segala kekuatan, atas segala hal-hal yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Inilah doa persembahan kami Tuhan Yesus yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Korban sejati itu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tri. Mari kita menyanyikan pujian Bawa Serta Dengan Allah. Kita hadapi semua.
Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu malam hari ini. Kami boleh kembali memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah setiap berkat yang kami peroleh melalui ibadah ini menjadikan iman kami semakin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami, dan kami merindukan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan untuk senantiasa memimpin dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan anugerah, kekuatan, kesehatan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Saat malam Tuhan Yesus